kembali lagi di channel YouTube aku, Cynthia Sari Medi. Di video ini aku mau jawabin Q&A aku ya. Kemarin aku buka Q&A di Instagram. Udah berapa hari yang lalu sih, cuman aku mau bahas sekarang aja. Soalnya aku suka banget buka Q&A di Instagram. Dan ini ada pertanyaan, nggak banyak sebenarnya, cuman kebanyakan itu sama gitu. Pertama itu ada yang ngomong kayak gini. Bentar, aku rapiin kamera. Ada yang tanya kayak gini, bule hunter nih. Aku dibilang bule hunter. Kalau dibilang bule hunter apa enggak, gini ya, aku memang mau pasangan aku itu dari luar gitu. Kalau enggak dari luar negeri ya minimal jauh lah dari kota asal aku kan. Soalnya aku itu mau ngerasain mudik gitu. Dan kalau dia di luar negeri juga, aku berharap negaranya itu yang punya 4 musim, yang ada winternya. Jadi aku bisa ngerasain gimana susahnya pas winter. Yang ada musim semi, musim gugur itu kan. Ada musim, apa itu guys, panas. Ya kenapa enggak gitu. Kalau aku bisa dapet kayak gitu, ya aku harus mengharuskan gitu. Tapi kalau dikatain bule hunter yang negatif, anak. Soalnya kalau bule hunter diajak nikah pasti mau kan. Nggak mana-mana, nggak peduli kamu siapa, nggak peduli usiamu berapa, nggak peduli kamu ada apa, mau aja gitu diajak nikah. Aku enggak. Aku punya pacar di Australia, pekerjaannya bagus, rumahnya ada, kendaraannya ada, kayak jobnya bagus kan, kayak gitu, kayak why not gitu. Kalau aku nikah sama dia ya pasti kalau untuk segala materi itu pasti tercukupi. Tapi aku belum siap nikah. Aku juga bilang ke dia kalau aku itu masih mau sekolah, masih mau belajar yang baru, masih mau nemuin jati diri aku. Sedangkan dia maunya kamu bisa sekolah di Aussie, nanti kita daftarin, tapi dia itu mau menikah. Dan aku belum siap guys. Kalian ngerti gak sih kalau belum siap nikah itu gimana? Pokoknya gitu deh. Kalau kalian nganggepin aku bule hunter yang negatif, no. Aku juga masih thinking untuk masa depan kedepannya gitu kan. Terus ada lagi yang ngomong gimana aku lancar ngomong bahasa Inggris. Aku udah bilang aku suka gini deh, kalau kalian nggak bisa ketemu native, orang yang asli ngomong bahasa Inggris, kalian nonton deh film-film yang pakai bahasa Inggris, nggak usah pakai terjemahan. Jadi kuping kalian itu kebiasaan denger gitu kan. Terus kalian praktisin, kalian niru cara ngomong mereka. Nggak perlu nadanya gimana-gimana ya, pokoknya ya senyaman kalian aja ngomongnya gitu, nanti juga kebiasaan kok. Kalau aku kan memang hobi nonton film, musik, terus apa namanya, native, ngomong langsung sama native. Dan kebetulan pacar aku juga dari Aussie, jadi ya gitu deh guys, aku bisanya karena itu. Terus ada yang ngomong bule suka yang natural ya. Ya kebanyakan ya, kayak aku cerita temanku yang dari Meksiko sama dari Yordan, sama satu lagi pacar aku yang dari Aussie, itu memang satu itu pacar aku. Mereka itu lebih suka aku tanpa make up. Make up kayak gini ya, mereka suka kalau make up kayak gini. Tapi kalau untuk dinner gitu, kayak ke acara-acara penting gitu kan, kayak acara tertentu lah gitu. Cuma kalau biasa aja kita mau jalan gitu, ya udah nggak pakai lipstick, nggak pakai pensel alis, mereka lebih sukanya kayak gitu guys. Tapi aku nggak bisa, soalnya aku itu dandan bukan buat orang lain, tapi buat aku sendiri. Aku udah kebiasaan lihat muka aku itu pakai pensel alis sama lip cream. Jadi kalau kemana-mana ya aku pakai lip cream atau lip tint aja gitu, pensil alis gitu aja deh. Terus kemarin juga ada yang bilang enak pacaran sama bule, aku bilang enak. Tapi nggak semua bule itu baik. Kayak aku ada share ke kalian cerita bule psikopat, silahkan nonton videonya. Aku dikatain transgender sama bule, silahkan nonton videonya, itu lebih banyak banget penontonnya, ya bla 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 lah guys. Dan bule mana yang bagus, yang enak menurut aku kan, aku udah bahas semua itu kan aja di video-video yang udah aku upload. Terus yang paling banyak itu nanya kenapa aku belum nikah. Aku belum siap nikah guys. Kalau kalian mau nuduh pasangan aku yang gak serius, aku serius. Pasangan aku itu lebih serius. Dia berapa kali mau datang ke tempat aku kan, mau ketemu keluarga aku, cuman akunya memang belum siap gitu kalau untuk kayak gitu. Kalau aku udah dikenalin sama keluarganya, sama keluarga-keluarganya, kakak beradiknya itu aku udah kenal banget, udah sering ngobrol gitu.
kan keluarga dia juga mencar, ada yang di Jerman, ada yang tinggal di Amerika, ada yang tinggal di London. Jadi seru banget. Apalagi yang di Jerman itu aku deket sama dia karena dia tahu aku itu kemarin pernah belajar bahasa Jerman kan. Jadi kita deket sama dia. Dan ya aku memang belum siap untuk menikah. Dia udah, itu sih dia, kalau dia udah pengen banget gitu. Tapi aku belum. Nggak tahu kenapa belum siap aja, anjrot. Gimana, bahaya juga ya kalau belum siap. Umur aku tahun ini 24 loh guys. Kalau buat orang kita kan udah ketuaan gitu, harusnya udah nikah. Teman-teman aku juga udah punya anak, bahkan udah cerai gitu kan. Dan aku segini-gini aja. Soalnya aku memang belum siap, anjrot. Gimana nih? Terus ada yang nanya plan aku ke depannya. Ini udah aku jawab sih. Beberapa pertanyaan ini udah aku jawab. Cumanya aku mau jawab aja ya. Plan aku ke depannya, aku mau balik ke Bali. Terus tujuan aku balik ke sini kan, tujuan aku balik ke Bangkai kemarin kan karena memang pertama pacar aku itu mau akunya ada di sini, nggak usah ada di Bali maksudnya itu. Terus yang kedua karena aku kemarin mau bikin paspor aku di sini kan lebih mudah gitu guys bikin paspor. Aku kemarin di Bali ada videonya, nggak bisa aku bikin paspor itu, banyak banget persyaratannya. Sedangkan aku bikin di sini sehari jadi gitu. Terus apa namanya, kalau untuk visa kan, bikin visa itu kan bisa di Bali sama di Jakarta kan ada kantornya. Jadi aku mending di situ sekalian ngurus, yang bisa sih ngurus online gitu. Cuma kalau aku mau healing, aku nggak mau di sini, nggak punya kerjaan. Di situ juga aku nggak punya kerjaan, tapi aku mau cari kerjaan juga di situ biar aku ada aktivitas gitu kan. Well, ada yang nanya kenapa aku carinya bule, karena gimana ya, aku nggak banyak juga sih pengalaman pacaran sama orang Indo. Aku sama bule aja pacaran baru sekali, yang lain itu kan hanya temen. Tapi kebanyakan dari temen yang aku lihat dari bule itu, mereka nge-treat kita bagus, terus ngomongnya apa adanya. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu guys. Nggak munafik gitu, nggak maunya A dibilangnya B, nggak kayak gitu. Aku sukanya yang to the point guys, tapi mikir gitu to the pointnya. Jadi gitu kenapa aku mau cari bule. Tapi kalau jodohnya nggak boleh, mau gimana lagi. Kalau ada orang Indo yang cocok ya udah gas gitu. Terus ada yang tanya kayak gini, tutorial dapat bule gimana? Tutorial dapat pacarku kemarin, aku nggak ada tutorial, kita kenalnya dari Instagram. Gimana? Dari Instagram kita ngobrol, aku juga nggak terlalu ngegubris dia. Ada itu ceritanya di YouTube aku, kalian silahkan tonton kalau mau tahu kepanjangannya. Aku cerita sedikit aja di sini. Kita chatan pokoknya, terus aku bilang aku tahun depan di 2023 pertama Januari itu aku mau pindah ke Bali dan dia ngambil cuti juga ke Bali. Ya gitu deh, sekarang pacarannya. Sekarang udah bulan 5, pertengahan bulan 5. Dan kalau buat kenal-kenal sama bule kemarin ya, aku pertama ketemu secara muka, secara langsung gitu. Pas aku nongkrong, pas aku ini itu kan. Yang kedua dari aplikasi dating app-nya itu Tinder, aku pakai di situ. Aku pakai Tinder kemarin. Soalnya kita di Tinder itu lebih bisa milih ya mana yang real atau enggak gitu kan. Terus kalau ada yang kurang ajar juga kita langsung bisa report gitu. Kita langsung bisa laporkan. Ada yang tanya ini aplikasi dating apa yang aku pakai? Tinder guys. Aku pakai Tinder. Tindernya berbayar kemarin 100 berapa kemarin per bulannya. Aku bayar karena aku mau lihat orang yang real gitu, yang udah terverifikasi. Dan di Tinder juga aku ketemu yang dari Jordan, aku ketemu yang dari Amerika. Aku nggak banyak ketemu orang yang dari Tinder, soalnya aku lebih suka tatapan secara langsung gitu, ketemu dari muka ke muka gitu kayak, hey, what's up, how are you? Aku lebih suka yang kayak gitu daripada di aplikasi, aku capek juga balesnya. Terus ada yang tanya nih guys, cara bedain bule yang tulus sama bule yang nggak tulus gitu, yang mau kondo ya. Sebenarnya itu tergantung kalian ya, pinter-pinter kalian. Kalau kalian memang kayak percaya banget sama orang, kalian dapetnya mau kondo juga pusing guys. Kalau aku tipenya ya gini, kalau aku nggak suka dari awal aku bilang enggak gitu. Kayak misal kita first date nih ya, nggak cocok, udah bilang kayaknya kita nggak bisa lagi deh lanjutan temenan. Aku ngomong kayak gitu langsung kayak gitu. Terus aku kayak misal ada satu sifat yang nggak cocok di aku gitu, atau dia hobi komplain apa segala macam, aku bilang aku nggak suka ya kalau kamu gini-gini. Mungkin karena kita pertama ketemu aja, jadi aku masih kaget sampai sifatmu. Terus kalau dia berubah tapi dia ngulangin lagi, aku nggak suka ya. Tapi kalau dia berubah dan dia lebih hati-hati gitu, it's okay for me. Kalau untuk tulus, nggak semerta-merta kalau dia kasih uang ke kita, dia penuhin kehidupan kita itu tulus ya, enggak.
Enggak guys, temen aku itu hidupnya banyak ditanggung sama bule-bule itu, tapi kayak nggak ada keseriusan gitu, nggak ada ketulusan, nggak ada kepastian. Banyak juga cewek-cewek lain yang kayak gituin. Jadi tergantung goals kalian ya sebenarnya, tergantung tujuan kalian itu apa. Well, ini pertanyaan terakhir, culture shock yang aku alamin Bali. Well, kalau untuk orang lokalnya aku suka banget sama orang Bali. Ya nggak semuanya baik gitu. Kalau ada sih yang aku bilang kalau belanja itu harga ditembak. Tapi kebanyakan dari mereka itu kayak pertama sopan. Aku juga ngerasa mau kita pakai pakaian kayak gimana aja itu aman banget di situ guys. Motor aja di situ di pinggir jalan kuncinya nyantel di situ nggak hilang. Serius. Kita mau pakai baju kayak mana aja nggak ada itu kayak mata. Nggak bunyi lagi yang kayak fiuit gitu. Yang mata gatel-gatel itu nggak ada di situ guys. Serius nggak ada. Jadi aku ngerasa aman banget. Mau kita berpakaian kayak mana aja gitu. Terus kalau untuk di situ kan kebanyakan aku ketemunya sama foreigner juga kan. Foreigner itu per bulan itu. Jadi kayak match aja gitu hidup di situ. Cocok gitu, kalau buat aku itu cocok. Aku kalau disuruh milih mau hidup di mana, aku mau hidupnya di Indonesia ini di Bali. Tapi bukan di Balinya. Di Pulau Lembongan. Aku punya cita-cita banget guys, punya villa ya di situ. Punya beberapa villa lah gitu. Satu villanya itu punya aku yang menghadap ke laut. Anjay, keren banget, gila. Gila, itu keren banget, cita-cita hidup aku banget sih itu. Makanya aku sama pacar aku juga kan punya plan. Gak tahu ya jodoh atau enggak, pokoknya kita udah ngomongin masa depan banget gitu. Nanti kalau udah tinggal sama gitu, udah menikah, aku maunya aku kerja, dia kerja. Aku nggak mau jadi ibu rumah tangga. Aku udah bilang ke dia, aku nggak bisa jadi ibu rumah tangga. Aku mau ada aktivitas, aku mau kerja, aku bilang kan. Dan kalau sama pacar aku kemarin untuk urusan rumah tangga itu memang kita suka bagi dua guys, kayak tolong menolong gitu. Bersihin kamar, bersihin dapur, setelah masak itu bersihin barangnya gitu, setelah makan cuci-cuciin itu kita kerja sama gitu. Jadi aku bilang kita kerja keras, pas kita masih muda ini kita kerja keras, nanti kita beli properti gitu yang bisa menguntungkan untuk kita masa depan. Aku bilang kayak gitu. Kalau pacar aku itu tertarik sama bisnis ya, dia bisnisnya itu malah ke bisnis kayak bisnis kuliner gitu ya, dia tertariknya ke kayak gitu guys. Kalau aku ini ke pariwisatanya, sebenarnya cocok kalau di matchin kan. Tapi aku bilang ke dia, aku berusaha meyakinkan dia kayak, yang kalau kita punya villa di sini cocok kali, yang nggak apa-apa lah kita belinya mahal, aku bilang kan. Tapi kalau kita ngerawatnya bagus, promosi kita bagus, itu enaknya kita juga loh, gue bilang kan. Nah kayaknya dia setuju guys. Kalau aku nggak jodoh sama dia ya udah cari yang lain, terus kita bikin pemikirannya sama gitu. Setiap orang berbeda, nggak bisa kita samain. Tapi ya kalau untuk tujuannya bagus, kenapa enggak? Oke, itu aja guys pertanyaannya, nggak ada lagi pertanyaan. Dia pertanyaannya kayak sama aja, bukan pertanyaan malah yang ngejek gitu. Boleh hunter, up to you, I don't care. Ada juga yang di komen-komen itu bule norak gitu kan. Terus ya gitu dah, ngata-ngatain kayak gitu. Terserah lah, terserah. Yang penting kalau kamu udah komen kayak gitu berarti kamu tandanya udah nonton sampai habis kan. Setidaknya kamu nonton gitu. Aku suka kayak gitu aja guys, gak apa-apa. Mau hina ada, yang penting nonton sampai habis gitu. See you next video guys, dadah.